Cara menghilangkan rasa sakit di hati ini ada satu caranya, kita mengabaikan. Udahlah, ya biar aja lah, omongan anak baru kemarin kok. Udahlah, biar aja. Oke, bisa mengabaikan. Alasan mengabaikan, satu, kita melihat orang yang menjelek-jelekan kita lihat sebagai orang kecil, ya. Yang kedua, kita melihat diri kita lebih besar, sehingga kalau kita berikan perlawanan atau kita marah malah tidak pantas. Masa iya anjing yang dulu pernah menggigit saya harus saya gigit juga? Yang penting kasih makan aja yang kenyang, insya Allah anjing itu tidak akan lagi menggigit kamu. Udah gitu aja. Ya kan, udah selesai. Nah, itulah di situ. Nah, setelah kalau diabaikan kita masih belum bisa mungkin karena saking omongan itu, saking sakitnya, ya, sakit sekali. Begini. Orang hasud nih, ada tetangganya dilamar, anak perawannya itu dilamar sama orang kaya raya. Ini tangganya punya sifat hasud. Dia punya anak perempuan sudah 29 tahun belum ada yang ngelamar. Anaknya tangga yang tidak lebih cantik dari anak dia, yang ngelamar malah orang kaya raya. Sakit nggak tuh orang hasud? Sakit, ngajar, ngecek, ya nggak bisa tidur malamnya. Apa yang dia lakukan? Dioncong calon suaminya tuh, calon mertuanya tuh, dioncong sandi. Apa katanya? Pak Haji, amit-amit saya nih tangganya calon mantu Anda kan kemarin ngelamar. Iya. Mana sih, punten, saya saking sayangnya sama Anda, punten, saya berkewajiban mengingatkan jangan sampai kejeblos, kesian. Apa sih Bu, itu anak tuh pernah bunting 2 kali sampai digagalkan pernikahannya. Bayangkan kejahatan. Jadi makanya kita lihat di Al-Quran itu wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita minta berlindung pada Allah dari orang yang hasud idza hasada, ketika hasudnya lagi ngamuk. Kalau nggak ngamuk Bapak, orang berjiwa hasud tetapi sedang tidur hasudnya nggak ada masalah. Yang berat ini kalau hasudnya lagi ngamuk. Syari hasidin ira hasad. Nah, setelah itu kalau memang kita sudah mengabaikan nggak bisa, cobalah kita mengalihkan perhatian dengan cara kita mencari kesibukan untuk melerai sakitnya hati. Kalau diabaikan nggak bisa, cobalah kita mencari kesibukan. Karena kesibukan ini merupakan salah satu metode yang paling efektif untuk mendamaikan hati yang sakit ini. Apakah ibu-ibu ngepel, nyapu dulu, selesai nyapu ngepel, selesai itu nyuci baju, lalu nyetrika, lalu masak, nyebokin anak-anak, semuanya daripada kita mengerang kesakitan, masih mending kita habiskan waktu kita untuk masuk dalam kesibukan toh yang nantinya akan memberikan manfaat juga kepada kita. Betul nggak? Itu. Kalau nggak bisa juga gimana? Yang ketiga, yaitu untuk supaya kita tidak sakit hati terus menerus, cobalah kita belajar
untuk melihat sudut pandang orang lain. Ya, gini, biasanya di kalangan perempuan ya, persaingan tuh sangat keras sekali. Laki-laki emang gak begitu dah. Kalau Pak Edi pakai jam Rolex dari Swiss, saya terkagum-kagum. Pak Edi bukan main. Apa ini? Rolex. Berapa nih? 1 miliar, Bu ya. Saya sebagai seorang sahabat ikut senang. Betul nggak? Ada teman pakai jam Rolex. Tapi di antara perempuan tidak selalu seperti itu. Bisa menimbulkan sakit hati temannya. Ya, makanya punten ibu-ibu, kalau kondangan yang hajatan bitarmi tukang burung oyos, tolong gelang keroncongnya jangan dipakai semua. Nanti banyak perempuan yang nangis loh. Betul nggak? Nah, jadi kalau bisa, kenapa orang itu menjadi benci kepada saya? Oh, pantas dulu saya pernah kondangan seperti toko emas. Artinya dipakai semua, memamerkan hartanya. Ada orang yang menangis, sakit hatinya, ngecek saudaraku. Betul. Ya, kita belajar berpikir dari sudut pandang orang lain. Beginilah, Anda sedang makan pakai tempe saja, tetapi di hadapan Anda ada orang makan sate, sambal goreng, bergedel, otokowok, ecrot, keripik, kerupuk. Ya, wah makan. Saya menduga selera Anda menurun. Betul gak? Camplang. Iya. Makanya itu seperti itu. Nah, jadi kita harus melihat dari sudut pandang orang lain. Itu minimal kalau kita bisa memahaminya, minimal rasa sakit hati kita itu bisa dikendalikan. Ya wis nyong bisane semono. Iya, ya maklum bocah buta huruf. Sekolah juga cuma kelas 3. Iya kan? Iya, ya songong segitu meyalah, ya udahlah. Ngomong apa? Ya udah. Nah, kalau yang ketiga masih sulit juga, Anda tidak bisa melihat dari sudut pandang orang lain. Yang terakhir ini senjata pamungkas. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Sembunyikan kemarahanmu dan maafkan mereka. Oke? Sing dawa usus, sing gede pangapuran. Bisa menyembunyikan kemarahan. Udah. Pamungkas ini akan lebih kokoh lagi sebagai pembuktian bahwa Anda tidak punya dendam kepada mereka. Setelah memaafkan, lalu katakan kepada Tuhanmu, ya Allah, ampunilah orang itu yang menyakiti hatiku karena aku sudah memaafkannya. Itu yang paling hebat. Oke? Sok, yang mana yang gampang? Terserah. Kemampuan orang berbeda-beda. Nah, untuk itu makanya hati juga dilatih bagaimana supaya bisa menari, bagaimana supaya bisa bersujud, bagaimana supaya bisa besar, bisa berkembang. Sama seperti kita juga berjalan. Ada yang ngajarin nggak? Bapak-bapak berjalan ada yang ngajarin nggak? Siapa yang ngajarin? Orang tua. Kenapa Anda bisa berjalan? Karena Anda sering terjatuh berkali-kali. Ya, dan tidak pernah bosan. Nah, kaki saja berjalan ada pelatihannya.
Orang supaya bisa berorasi ada latihannya, betul nggak? Orang pengen menari juga ada latihannya. Kenapa engkau tidak melatih hatimu? Sepertinya Anda telah menguasai hatimu sendiri. Padahal harga dirimu adalah ada di hatimu. Kemuliaanmu ada di hatimu. Ketakwaanmu ada di hatimu, dan kebahagiaanmu juga ada di dalam hatimu. Kenapa Anda membiarkan hatimu terlantar, terkapar kekeringan seperti itu? Tetapi nanti siapa yang membimbing? Silakan cari sendiri. Ada nggak mursyid tuh? Ada. Di mana? Ya cari aja sendiri. Ya, bisa nyari Pak Saidi, nyari ada, nggak tahu. Tapi jangan di Gunung Kemukus ya. Jangan, itu nggak benar. Nyarinya jadi tempat-tempat ibadah, di pesantren, ya kan gitu. Cari apa di tempat-tempat pertapaan gitu. Tapi ya nanti ujung-ujungnya kalau Allah belum ngasih hidayah mah kejeblok. Ya. Ketemunya kalau wali dalban yang nantinya ngebohongin kamu, nantinya ngajak cari merah delima gitu, menggandakan uang Brazil, ya kan? Apalagi cangling babi, apalagi samurai, pring peduk, buntelan entut. Pikir-pikir sinting semua orang. Iya. Kok kedunguan kok sampai seperti itu kok? Orang benar itu ketika membimbing Anda pasti tidak pernah pasang tarif. Kalau yang pasang tarif itu adalah profesi. Betul nggak? Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Mubaligh yang betul-betul ingin menyampaikan dakwah pasti dia tidak pasang tarif. Ya, pokoknya salaman saanane. Oleh 1 juta ya alhamdulillah, oleh 50.000, oleh KTP alhamdulillah. Kadang-kadang sering dapat KTP juga tuh mubaligh tuh. Asalnya panitinya buru-buru sih korok-korok kan salaman. 2 KTP. Dan dia tidak akan marah enggak. Ya udah, alhamdulillah udah KTP. Ya, seperti itu. Udah paham? Oke.